Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang implikasi ekonomi teknologi informasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dimulai dari saya sendiri, Hilal Fabiansyah, nomor absen 11, kemudian ada Noresa Sevityaningsi, nomor absen 18, dan yang terakhir ada Salsabila Nia Ramadhani, nomor absen 20. Untuk presentasi kami kali ini yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian implikasi ekonomi teknologi informasi, kemudian ada keuntungan implikasi ekonomi teknologi informasi, dan yang terakhir yaitu ada kerugian implikasi ekonomi teknologi informasi. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian implikasi ekonomi teknologi informasi. Secara umum, implikasi ekonomi teknologi informasi dapat diartikan sebagai konsekuensi atau dampak baik positif maupun negatif yang dihasilkan oleh penerapan dan perkembangan teknologi informasi terhadap berbagai aspek perekonomian. Kemudian ada pengertian menurut Erbito dan Purwani pada tahun 2025 yang mengartikan implikasi ekonomi teknologi informasi merupakan berbagai dampak atau konsekuensi ekonomi yang timbul dari penerapan teknologi informasi dalam aktivitas bisnis, industri, dan perekonomian nasional. Implikasi tersebut mencakup peningkatan efisiensi proses bisnis, perluasan akses pasar, perubahan struktur biaya, peningkatan produktivitas, transformasi model bisnis, serta percepatan pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi transaksi yang membuka peluang ekonomi baru. Sedangkan menurut Harahap pada tahun 2024, implikasi ekonomi teknologi informasi merupakan kontribusi langsung dari kemajuan teknologi informasi terhadap proses produksi, pengambilan keputusan, serta strategi bisnis yang secara kolektif mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi sektor industri maupun nasional. Baik, materi yang kedua yaitu ada keuntungan implikasi ekonomi dari teknologi informasi. Menurut Hitami dan Jatmiko, tahun 2024, perkembangan teknologi informasi terbukti meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja dalam berbagai sektor ekonomi. Di antaranya, yang pertama yaitu ada meningkatkan produktivitas pekerja. Teknologi informasi membuat proses kerja lebih cepat dan efisien, sehingga produktivitas meningkat, biaya turun, dan output perusahaan bertambah. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu ada mempercepat aliran informasi dan pengambilan keputusan. Teknologi informasi mempercepat arus data sehingga keputusan bisnis bisa dibuat lebih cepat, akurat, dan responsif. Hal ini meningkatkan koordinasi, mengurangi keterlambatan, dan membuat perusahaan lebih kompetitif sehingga mendorong aktivitas ekonomi. Yang ketiga yaitu ada mendorong inovasi pada produk dan layanan. Teknologi informasi menjadi pendorong utama munculnya inovasi baru. Dengan adanya platform digital, perusahaan dapat menciptakan produk atau layanan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan seperti e-commerce, layanan perbankan digital, dan aplikasi transportasi online. Inovasi tersebut membuka peluang bisnis baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong terbentuknya industri-industri modern yang menggerakkan perekonomian. Selanjutnya ada keuntungan yang keempat yaitu biaya operasional berkurang secara signifikan. Banyak proses administrasi dan aktivitas bisnis dapat dilakukan secara digital, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya pengarsipan, distribusi dokumen, perjalanan, bahkan pekerjaan manual. Efisiensi ini membuat perusahaan lebih kompetitif dan mampu mengalokasikan dana ke kegiatan yang lebih produktif lainnya. Yang kelima yaitu ada akses pasar lebih luas dan kualitas SDM meningkat. Teknologi memungkinkan pelaku usaha termasuk UMKM menjangkau konsumen di berbagai daerah melalui platform digital. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki akses lebih mudah ke dunia pendidikan dan pelatihan online, sehingga meningkatkan kompetensi
tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada kerugian implikasi ekonomi teknologi informasi. Serangan cyber seperti pelanggaran data, injeksi kode, ransomware, phishing, atau serangan denial of service atau DSO dapat mengganggu operasional, merusak reputasi perusahaan, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Seiring dengan semakin mendalamnya integrasi digital, potensi kerugian finansial akibat serangan cyber juga meningkat. Dampak ekonomi dari serangan cyber bersifat multifaset, meliputi biaya langsung seperti perbaikan atau penggantian peralatan teknologi informasi, biaya hukum, dan denda, serta dampak tidak langsung seperti hilangnya kepercayaan pelanggan, penurunan nilai merek, dan penurunan pangsa pasar. Selain itu, serangan cyber dapat mengganggu rantai pasokan, menghambat inovasi, dan menciptakan hambatan masuk pasar yang selanjutnya memperkuat dampak ekonomi. Dampak ekonomi utama yang teridentifikasi meliputi kerugian finansial langsung, gangguan operasional, dan kerusakan reputasi jangka panjang. Yang pertama, kerugian finansial langsung yaitu biaya langsung yang terkait dengan serangan cyber sangat besar. Biaya ini mencakup perbaikan teknologi informasi, biaya hukum, denda regulasi, dan biaya respon insiden. Misalnya, pelanggaran data dapat mengakibatkan biaya rata-rata 4,24 juta dolar per insiden. Berdasarkan laporan industri terbaru, serangan ransomware diketahui menimbulkan biaya rata-rata 1,85 juta per insiden, termasuk pembayaran tebusan dan biaya pemulihan sistem. Gangguan operasional, yaitu serangan cyber seringkali menyebabkan gangguan operasional yang signifikan, yang mempengaruhi kelangsungan bisnis, sehingga perusahaan mengalami waktu henti rata-rata 22 hari pasca serangan, yang berdampak langsung pada produktivitas dan perolehan pendapatan. Lebih lanjut, gangguan rantai pasokan juga tercatat terutama di sektor-sektor yang sangat bergantung pada operasi digital seperti manufaktur dan logistik. Yang terakhir ada kerusakan reputasi, yaitu kerusakan reputasi jangka panjang setelah serangan cyber dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan dan pangsa pasar. Perusahaan melaporkan penurunan rata-rata 10% basis pelanggan dalam tahun pertama setelah serangan, yang menyoroti kebutuhan kritis akan komunikasi krisis yang efektif dan strategi manajemen reputasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami akan menampilkan video yang menjelaskan perkembangan ekonomi di era digital yang merupakan video dari akun @kejarcita dengan link yang ada di dalam kolom deskripsi. Hai teman kece, siapa di antara kalian yang pernah belanja secara online? Mulai dari makanan, pakaian, sepatu, peralatan sekolah, mainan, sampai sepeda pun bisa kalian beli hanya dengan menggunakan HP. Tinggal pilih pesanan, check out, bayar, dan kemudian tunggu sampai paket kalian diantar langsung ke rumah. Wah, jadi lebih mudah dan praktis ya. Aktivitas jual beli online ini mungkin belum ada pada zaman nenek kakek kalian ya. Lalu bagaimana orang zaman dahulu melakukan jual beli? Pada awalnya, masyarakat belum memakai uang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Rata-rata, kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dengan cara mengolah alam di lingkungan sekitar dan melakukan barter atau pertukaran untuk barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Contohnya, nelayan menukar ikan dengan buah-buahan dari penanam buah. Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah dan semakin kompleks, sistem barter menjadi sulit lagi dilakukan karena nilai barang yang tidak jelas, barang mudah rusak, atau sulit dibawa, atau sulit menemukan orang yang sepakat untuk melakukan barter. Oleh karena itu, dibuatlah alat tukar untuk mempermudah aktivitas ekonomi, mulai dari uang komoditas,
atau benda-benda bernilai yang disepakati sebagai alat tukar. Logam mulia seperti emas dan perak, surat jaminan emas, sampai uang fiat. Sistem pembayaran saat ini tidak hanya secara tunai atau menggunakan uang cash. Kita juga dapat melakukan pembayaran non-tunai, misalnya menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang diterbitkan oleh bank. Selain itu, berkembang juga uang elektronik dalam bentuk kartu atau aplikasi di ponsel, tanpa perlu memiliki rekening di bank. Lalu, bagaimana perkembangan ekonomi di era digital seperti sekarang? Adanya internet dan teknologi yang semakin canggih mendorong terbentuknya ekonomi digital. Teknologi transportasi seperti pesawat dan kapal laut semakin mempermudah pengiriman barang ke seluruh dunia. Dalam ekonomi digital, aktivitas jual beli barang dan jasa dapat dilakukan secara online, yang disebut dengan e-commerce. Seperti dibahas di awal video, belanja tidak harus lagi pergi ke toko, pasar, atau mall. Kita dapat belanja dari rumah dengan mengandalkan HP dan internet. Para pedagang membuka toko online dalam bentuk aplikasi atau website. Segala hal yang biasa kita temukan di toko fisik juga dapat kita temukan di toko online, mulai dari adanya etalase barang, keterangan stok barang, hingga admin yang siap melayani pembeli. Ada beberapa kelebihan dari e-commerce loh. E-commerce mempermudah belanja kapanpun dan dimanapun. Pembeli dapat membeli barang dari luar kota, bahkan luar negeri. Waktunya pun bisa kapan saja, tanpa perlu menunggu jam buka toko. Bagi pedagang, kondisi ini dapat memperluas pasar bisnisnya dan menjangkau lebih banyak pembeli. Pada aktivitas ekonomi, barang yang dibuat oleh produsen umumnya akan sampai ke konsumen melalui peran distributor. Adanya e-commerce dapat memotong jalur distribusi tersebut. Bahkan, kini konsumen atau pembeli dapat membeli langsung dari pihak produsen dengan harga yang lebih murah. Kelebihan lainnya adalah akses pembeli ke produk dan layanan yang bervariasi. Dalam satu aplikasi belanja online, pembeli dapat menemukan bermacam-macam jenis barang. Pembeli juga dapat membandingkan harga dan kualitas suatu jenis barang dari beberapa toko yang berbeda. Karena pembeli dapat membandingkan langsung, pedagang akhirnya menekan harga barang agar dapat bersaing dengan toko-toko lainnya. Toko online juga tidak memerlukan bangunan untuk memasang etalase produknya, sehingga dapat memangkas biaya sewa toko, air, listrik, atau gaji karyawan. Akibatnya, toko online dapat menawarkan harga yang cenderung lebih murah daripada toko fisik. Selain itu, toko online juga memudahkan masyarakat untuk mulai berjualan karena dapat dilakukan dari rumah saja. E-commerce juga menawarkan kemudahan pembayaran, misalnya melalui transfer bank, uang elektronik, virtual account, sampai cash on delivery atau COD. Walaupun ada banyak kemudahan yang ditawarkan e-commerce, bertransaksi di dunia digital harus tetap bijak dan berhati-hati ya. Ada 3 prinsip yang perlu diterapkan ketika bertransaksi di dunia digital. Pertama, respect atau menghargai. Meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, kita tetap harus bersikap sopan dan saling menghargai satu sama lain. Misalnya, memilih kata-kata yang sopan ketika sedang bertanya atau menyampaikan keluhan kepada penjual. Kedua, educate atau terus belajar hal baru. Ekonomi di era digital adalah hal baru dan akan terus berubah seiring dengan perubahan teknologi. Oleh karena itu, kita harus terus belajar bagaimana menggunakan teknologi dengan tepat. Sebagai penjual, pemahaman ekonomi digital dapat menjadi jalan untuk memperbesar bisnis. Sementara sebagai pembeli, pemahaman ini penting untuk memilih toko online yang aman dan terhindar dari penipuan dan kecurangan. Contohnya, dengan memilih toko online yang berada dalam aplikasi belanja online yang sudah terpercaya. Jangan lupa periksa reputasi toko online dari jumlah barang yang sudah terjual, rating atau peringkat,
dan komentar review dari pembeli lainnya. Dan pastinya jangan mudah tergiur dengan diskon besar-besaran atau harga yang sangat murah. Ketiga, protect atau perlindungan. Salah satu cara mencegah kejahatan online adalah dengan melindungi informasi pribadi agar tidak tersebar bebas di internet atau diketahui sembarang orang. Informasi yang dimaksud seperti nomor KTP, alamat lengkap rumah, password email dan aplikasi, PIN ATM atau e-banking, serta kode OTP. Nah, sudah paham ya bagaimana perkembangan ekonomi di era digital memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi pembeli dan penjual. Selain itu, kita semua juga jadi tahu bagaimana caranya bersikap bijak dan berhati-hati ketika bertransaksi secara online. Lalu, apakah kalian punya tips lain agar bisa berbelanja online dengan aman? Atau share manfaat yang kalian dapatkan dari berbelanja online di kolom komentar. Kalau mau latihan soal topik perkembangan ekonomi di era digital, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kece lainnya ya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.